Bumi bergetar. Wang Lin jelas bisa merasakan gelombang datang dari bawah tanah. Gelombang ini sangat kuat. Saat mencapai permukaan, itu menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Apa itu? Sebuah suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno memenuhi daerah itu. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka tetapi dari kekosongan dan dari waktu ke waktu. Suara itu terdengar seperti itu berasal dari dunia kultivasi kuno dari banyak tahun yang lalu. Ada kilatan sinar merah di mata kanan King Sui. Dia menatap bumi di depannya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Tetua Siang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang Alhiven dan sistem telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar surgawi dan memperoleh 1 janji dari keluarga Siang kami. Namun apa yang dia minta adalah sesuatu yang junior tidak bisa lakukan. Aku berharap senior mau menggunakan mantra kisi. Setelah Siang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan akal ilahi yang tak terbayangkan mengunci padanya. Ngeri, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Akal ilahi ini terlalu kuat, tapi itu tidak bisa menembusnya sepenuhnya. Pada saat ini, sepotong sumber energi asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Akal ilahi memindai dia sekali dan kemudian dengan cepat mundur. Biarkan dia turun sendiri. Suara kuno bergema. Kemudian suara gemuruh yang lebih intens datang dari tanah di depan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Siang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya 50% percaya diri. Bagaimanapun, leluhur memiliki sikap yang aneh. Leluhur mungkin bahkan tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang setelah leluhur setuju, Siang Yundong tersenyum dan berkata, Su Mu, turun. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani melukaimu, maka aliran darah dari orang bernama Siang akan mengalir di planet Donglin. Meskipun suaranya ringan, itu penuh dengan niat membunuh. Siang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum masam. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Zoe, Duntian dan sekarang King Sui. Wang Lin menarik napas dalam dan menggenggam tangannya di King Sui dan Siang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke jurang. Jurang ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat ia terus turun. Dindingnya halus, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Parit dipenuhi dengan aura kematian. Saat dia terus turun, aura kematian menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengelilingi daerah itu dan hampir berubah menjadi jasmani. Itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Aura kematian secara bertahap tumbuh saat Wang Lin turun dan masuk ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menjadi kaku dan hidup mereka akan berada dalam bahaya. Namun Wang Lin telah mengolah domain hidup dan mati saat ia berada di langkah pertama. Di awal masa kultivasinya, dia mengolah metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini energi asalnya beredar dan yin dan yang mulai berputar di sekitarnya. Aura kematian didorong menjauh sehingga dia tidak akan terluka serius olehnya. Parit ini sangat dalam, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Wang Lin bergerak cepat, tetapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat bagian bawah. Ekspresinya tenang saat dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karma. Setelah waktu yang lama, saat aura kematian menjadi semakin padat, bahkan yin dan yang terpengaruh dan melambat. Namun pada saat ini tubuhnya bergetar saat dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini sangat gelap tanpa cahaya. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat garis besar kasar. Kemarilah. Suara kuno bergema di dalam terowongan yang tenang ini, dan mengeluarkan perasaan aneh. Wang Lin merenung sejenak. Lalu matanya dipenuhi tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin tiba di ujung. Apa yang dilihatnya membuat murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya padat dikemas bersama-sama. Ada area yang sangat besar di ujung terowongan. Tidak ada ujung yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang mengeluarkan rasa kedinginan. Semua yang ada di depannya adalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kulit kepalanya kesemutan. Dia mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ada terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Aura kematian yang pekat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah dampak aura kematian, Wang Lin merasa seperti itu akan mati lemas. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di dalam badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada platform buatan manusia dengan peti mati berwarna kuning di atasnya. Kayu peti mati memiliki beberapa potongan bernanah, tetapi aura yang hampir gila datang dari sana. Siapa namamu? Sebuah suara tua datang dari peti mati dan bergema di daerah itu. Wang Lin menarik napas dalam saat dia menekan keterkejutan dalam pikirannya dan aura yang menyesakkan. Dia dengan hormat berkata, Junior Su Mu menyapa senior.
Kamu yang ingin aku menggunakan mantra kisi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau bahagia, tetapi ada tekanan di sekitar area. Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, "Ini, aku bisa membantumu, tapi janji dari keluarga Siang saja tidak cukup. Saya ingin setengah dari kekuatan hidupmu." Suara kuno berubah menjadi akal ilahi. Saat itu menyebar, itu menyebabkan aura kematian di daerah sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak berujung di lautan tengkorak mulai bergerak. Cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka mata mereka seolah-olah mereka memiliki roh. Semua tatapan mereka berkumpul di tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan hidup di tubuh Wang Lin runtuh dan hilang. Setengah rambutnya berubah dari hitam menjadi putih. Penampilan Wang Lin segera menua pada tingkat yang terlihat dari pria muda hingga setengah baya. Perasaan lemah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Wang Lin. Meskipun kultivasinya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan melayang. "Keluarkan orang yang ingin kamu selamatkan." Wang Lin merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan bola pembatasan memegang jiwa Limuan muncul. Namun sebelum itu bisa jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian tirani bergegas dan mengambil bola kembali ke tengah badai kematian. Pada saat ini Wang Lin lupa segalanya. Dia bahkan lupa fakta kesenjangan kultivasi antara keduanya tidak bisa diseberangi. Matanya langsung menjadi merah dan sinar merah keluar dari mata ketiga. "Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin meraung saat dia didakwa setelah aura kematian yang melilit Limuan. Mendengus dingin datang dari peti mati dan seutas aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin menjadi gila dan tanpa ragu dia membuka mata ketiga. Sinar merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju bola pembatas tempat Limuan berada. "Berisik, aku mengambil setengah kekuatan hidupmu dan sekarang aku akan menggunakan mantra kisi." Saat suara kuno bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di hadapannya dan matanya menunjukkan dingin. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Limuan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Limuan tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata Naschen Soul rusak yang kehilangan seluruh hidupnya dan terpaksa tetap. "Tidak heran kamu datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra kisi." Wang Lin merenung dan memandangi peti mati di hadapannya. "Namun, jika aku berada di puncakku dan aku menggunakan mantra kisi, aku bisa membuatnya pulih. Bahkan jika itu membangunkannya, aku hanya akan nyaris tidak bisa melakukannya." Namun saat ini pria tua ini hanya 30% percaya diri. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Lalu aura kematian tiba-tiba mengelilingi Wang Lin. Wang Lin tidak melawan. Saat aura kematian mengelilinginya, itu menarik untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah masa hidupnya. Saat vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya perlahan-lahan layu dan kulitnya dipenuhi keriput. Wajahnya dengan cepat menua dari pria paruhbaya hingga ia menjadi tua. Ada jejak samar penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin menjadi redup dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Samar-samar dia merasakan sesuatu memanggilnya dari kehampaan. Seolah-olah ada kekuatan melambai padanya dan ingin membawanya pergi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini? Ini adalah siklus reinkarnasi surga. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan siklus reinkarnasi surga mulai memanggilnya. Seperti halnya dengan Limuan. Saat masa hidupnya berakhir, dia akan mati. Aura kematian di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya, dan kemudian melayang ke arah Limuan. Kekuatan hidup yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Limuan melalui metode misterius. Leluhur keluarga Siang perlahan-lahan berkata, "Mantra kisi mengharuskannya untuk bertahan 7 hari. Jika Naschen Soul ini dapat bertahan selama 7 hari, maka ia dapat secara alami hidup kembali." Wang Lin merenungkan saat dia melihat Naschen Soul Limuan. Tidak ada penyesalan di hatinya. Limuan tampaknya bisa memahami semuanya dan tubuhnya bergetar. Naschen Soul-nya tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan yang hening dari dalam dirinya. Aura kematian di sekitar Limuan terus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Naschen Soul-nya mulai perlahan mengembun. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ketiga, Naschen Soul Limuan yang perlahan mengembun berhenti sebelum kekuatan hidup yang diberikan Wang Lin habis. Leluhur keluarga Sian perlahan-lahan berkata, "Sayangnya mantra kisi datang dari zaman kuno dan dapat menantang surga. Mantra ini sangat kuat dan bahkan bisa menghidupkan orang mati, asalkan ada kekuatan hidup yang cukup."
Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Qi tidak sama, itu sama sekali tidak setara. Qi mewakili 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, kekuatan hidup yang dibutuhkan adalah 100 kali lebih besar dari hari sebelumnya. Hari ketujuh adalah yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidup kamu hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika aku telah mengambil lebih dari setengah kekuatan hidupmu tidak akan cukup untuk bertahan di hari ketiga. Su Emyu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup? Tanpa suntikan kekuatan hidup, Naschen Soul Limuan mulai menghilang. Disipasi ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan menghilang sepenuhnya. Terus saja serap umurku. Wang Lin menatap Limuan dengan tatapan lembut. Wanita ini menunggunya selama ratusan tahun karena satu janji darinya. Hanya wanita ini yang masuk ke dalam hatinya selama 1000 tahun kultivasi ini. Namun itu tidak sampai setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk mengingat dalam perjalanan kesepiannya, bahwa dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Limuan saat dia mengingat kembali situasi hidup dan mati dan kesedihan karena tidak memiliki rumah. Ada jarak di antara keduanya. Tidak jauh, seolah-olah mereka berada di tepi sungai yang berseberangan. Dia di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka. Hanya saja, betapapun kuatnya semburan di sungai itu, ia tidak mampu menghapus tatapan dan kesabaran mereka. Seolah-olah sitar musik penuh dengan kesedihan telah muncul di telinganya sekali lagi. Suara musik sitar saat bulan terbit dan matahari terbenam tampaknya menjadi jembatan bagi Wang Lin dan Limuan. Itu membuat keduanya merasa seolah-olah mereka benar-benar bisa intim satu sama lain. Kemudian aura kematian berpisah. Satu ujung melilit Limuan dan ujung lainnya melilit Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikan ke Naschen Soul Limuan. Bahkan jika butuh puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk bertaruh demi sepotong kekuatan hidup di Limuan, dia tidak akan menyesal. Dia menatap Limuan dan mengungkapkan senyum lembut. Penampilannya cepat menua dan keriput menutupi wajahnya. Sejumlah besar tenaga hidup hilang, dan ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah hidup 1000 tahun dalam sekejap. Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan dari surga dengan lebih jelas. Dia mengambil napas dalam dan kekuatan yang bahkan lebih kuat meletus dari tubuhnya. Wabah ini tampaknya membentuk badai kekuatan kehidupan yang menyapu daerah itu. Ini menyebabkan mata dari tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini menyala. Di dalam peti mati, leluhur siang terkejut. Pada saat ini tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh yang seperti mayat kering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi di planet budidaya, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte budidaya, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus saat sejumlah besar kekuatan hidupnya menghilang. Namun tubuh aslinya tidak mencoba menghentikan ini, dia hanya menatap langit dan tetap diam. Matanya yang dingin selamanya menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya sedang dikonsumsi dengan cepat. Akibatnya, Naschen Soul Limuan mulai direformasi sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Rambut merahnya sekarang sangat redup dan sejumlah besar daya hidupnya telah dikonsumsi. Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak tahan lagi. Setelah hari keempat mantra Qi, Naschen Soul Limuan benar-benar telah kembali. Aura kematian telah sepenuhnya dihapus dari Naschen Soul-nya. Namun sepotong vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan kekuatan hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Aku hanya bisa melakukan ini sebanyak ini. Kamu tidak memiliki kekuatan hidup yang cukup, sehingga kamu tidak dapat menghidupkan kembali Naschen Soul ini. Leluhur keluarga siang dengan tenang memandang Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian melilit Limuan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung ke jurang dan mundur. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar pembatasan mengelilingi Naschen Soul Limuan. Hal ini menyebabkan kerusakan vitalitas pada Naschen Soul Limuan melambat. Saat dia keluar dari selokan, dua tatapan segera berkonsentrasi pada Wang Lin. Saat King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia mulai tetap diam. Adapun Xiang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia memandang Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati memasukkan Naschen Soul Limuan ke tubuhnya. Dia kemudian memandang King Sui dan dengan tenang berkata, "Senior, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka terbang jauh.
Siang Yundong memandang ke arah Wang Lin menghilang dan menunjukkan senyum saat dia bergumam. Su Mu, meskipun aku telah bersekongkol melawanmu, aku tidak menyembunyikannya dari kamu. Dengan pengetahuanmu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa untuk memulihkan Naschen Soul itu, kamu membutuhkan sejumlah besar vitalitas. Jadi pada akhirnya, tidak satu pun dari kita berutang apapun. King Sui dan Wang Lin membentuk dua sinar cahaya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. Senior, apakah kamu tahu apa ini? Sambil terbang, Wang Lin merenung sebelum mengeluarkan peti mati menghindari surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak. Mata kanannya merah padam saat dia memandang peti mati. Setelah sekian lama, dia berkata, aku belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi ada energi surgawi yang kuat darinya, jadi itu seharusnya dari alam surgawi. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Ini semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki beberapa kemampuan penyembuhan, kan? Setelah mendengar bahwa bahkan King Sui tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyingkirkan peti mati dan mendesah. Itu pasti digunakan untuk penyembuhan, tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. King Sui tidak bertanya lagi. Dia memandangi bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, Su Mu, meskipun kamu tidak memasuki kolam surga, kamu benar-benar lulus ujian. Setelah aku memasuki sistem bintang aliansi, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi aku khawatir kamu tidak bisa menemaniku. Setelah memasuki sistem bintang aliansi, kamu harus mengandalkan diri sendiri. Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan bahwa panggilan dari surga semakin dekat dan dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan Magic Arsenal. Dari 3 mantra, kamu sudah tahu panggil angin. Adapun 2 mantra lainnya, aku akan mengajarkan kepadamu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk di antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi tentang panggil hujan dan Magic Arsenal muncul di pikiran Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengajaran tidak sama. Hanya murid langsung yang akan mendapatkan warisan. Mantra langsung semacam ini akan memastikan itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan akan memungkinkan orang yang mewarisinya untuk memperoleh pemahaman terdalam. King Sui menatap Wang Lin dan menghela nafas. Pada awalnya tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli untuk Wang Lin, bahkan saat dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surgawi, yang menyebabkan King Sui sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun semua ini berubah saat Wang Lin bersedia untuk pergi seperti menyerahkan hampir semua kekuatan hidupnya untuk seorang wanita. Ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Saat dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia bangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata tertutup kekasihnya dan wajah cantik itu. Pada saat itu, hatinya hancur. Dengan rasa melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan mencoba membalas tuannya seperti masa lalu. Sekarang ada sedikit kelembutan dalam pandangannya. Kamu tidak memasuki kolam surgawi. Tanpa energi asal surgawi, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari mantra surgawi. Senior di sini tidak punya apa-apa untuk memberimu hadiah, jadi aku akan memberimu energi asal surgawi ini untuk membantumu mengucapkan mantra surgawi. Energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin sebelumnya tidak diambil oleh King Sui. Sebaliknya, ia beredar melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh di jiwa asal Wang Lin.